Oke, assalamualaikum guys. Balik lagi nih di FS Santai guys. Kita masih mau membahas soal Borzo di episode kali ini ya. Kemarin hari ini baru mulai nyusul lagi. Habis kemarin libur Idul Fitri. Cuman sayang banget nih, argonya normal lagi ya, 6.100 lagi minimal. Kemarin udah mantep tuh, banyak yang bonus-bonusnya, orderannya juga rame. Hari ini tadi gue lihat di aplikasi sih tarifnya kembali normal, bukan normal sih, kembali turun. Dan orderannya pun sepi sih gue bilang. Dan karena jempolnya udah lama libur, jadi ya harus diasah lagi main jempolnya. Tadi aja kalah mulu, main lala apalagi kalah terus. Nah, di episode kali ini yang akan kita bahas nih adalah ada salah satu temen kita lah, dia suka suka ngobrol lewat DM Instagram, suka ngechat kayak gitu-gitu. Nah, buat teman-teman yang kayak mau nanya-nanya, mungkin yang baru-baru, boleh curhat, bukan boleh curhat ya, boleh nanya-nanya di Instagram, boleh DM aja langsung ke Instagram gue gitu ya. Nah, ini gue bacain aja nih ceritanya dia. Akun Borzo saya ke Bennett bang, nama jalannya sama. Ini dia banyak-banyak tipe ya. Klien kasih titik di Tangerang, ternyata titik rumah si penerima di Bekasi. Orderannya malam, pos saya sudah di titik alamat 2 di titik penerima, ya saya selesaikan dong, kata dia gitu. Lalu saya telepon klien, klien nggak mau tahu, intinya itu barang harus diantar ke penerima. Ya udah saya antar, tetapi besok pagi, sekarang sudah malam, nggak mungkin Tangerang ke Bekasi jam 7 malam gitu. Ini ada sebenarnya ini ada dua kesalahan ya, baik dari kurirnya ataupun dari si customernya gitu. Yang jelas salah pertama itu pasti customernya kan. Nih gue cerita dulu dah, karena gue juga pernah ngalamin kayak gini nih, ngalamin kayak si abang-abang ini, cuman nggak sampai di ban karena waktu itu gue selesaikan orderannya, jadi diberesin juga hari itu. Jadi kejadiannya kayak gini, gue waktu itu dapat multi trip, pesanan ke beberapa titik, ngambilnya tuh titik pertama di, gue lupa Senayan apa di daerah Sudirman gitu. Pokoknya nganternya tuh misalkan 5 titik nih, 5 titik, 1 titik 1, 2, 3, 4 di Green Lake. Nah, titik 5 nya ini di daerah Serpong. Nah, ini kan enak nih, gue arah balik kan ke Serpong, gue bilang, dan argonya gede kan. Terus gue lihat, wah enak nih, gue cocol, dapet kan. Gue ambil, gue anterin nih. Ada yang beberapa gue confirm kan, karena alamatnya itu detail banget, jelas gitu kan, termasuk perumahannya Green Lake apa, bloknya apa gitu kan, di di note-nya gitu kan, di catatan penerimanya gitu ya. Nah, udah gitu titik 1 gue anterin, titik 2, titik 3, titik 4, walaupun ada yang udah pindah rumahnya, tapi tetap gue ketemuin tuh. Nah, yang jadi masalah yang di titik 5. Di titik 5 ini dia kan titiknya Serpong ya, Serpong BSD tuh. Nah, gue anterin kan, salahnya gue nggak confirm yang penerima yang kelima ini, nggak confirm, dan alamatnya yang kelima ini ternyata dia cuma nulisin kayak jalannya apa sama klasternya apa gitu kan. Gue jalan ke Serpong, udah deket nih titiknya, udah tinggal dikit lagi gitu kan. Gue telepon penerimanya, biasa konfirmasi, Pak ini di mana ya, gitu-gitu kan alamatnya. Saya udah di titik penerima nih, udah di daerah Serpong. Terus dia kaget tuh, kok Serpong mas, katanya. Ternyata titik 5-nya ini di Green Lake juga. 1, 2, 3, 4 itu Green Lake, yang kelimanya ini bukan Serpong tapi Green Lake juga, cuman nama klasternya sama, nama ya pokoknya nama jalannya tuh sama gitu, sama di perumahan di Serpong. Karena kan gue mikirnya ini yang 1, 2, 3, 4 ini penerimanya lumayan elit ya, karena banyak-banyak mobil sport di depannya tuh, ada mobil sportnya. Nah, terus gue di Serpong pun ada nih perumahan-perumahan yang bagus lah gitu kan. Makanya gue kira ini rekan kerjanya atau rekan bisnisnya kan.
Hanya itu gue tanya, itu kesalahan guanya. Nah, terus kata si abang-abangnya, wah saya di Green Lake mas, katanya. Nama bloknya bener, nama klasternya bener itu, katanya. Cuman saya bukan di Serpong, tapi di Green Lake. Nah, terus gue tanya kan, gimana dong bang kalau kayak gini? Atau kalau enggak, gue anterin aja, tapi minta waktu ya, minta waktu tambahan, tapi pesanannya ini diokein dulu gitu. Jadi udah terkirim dulu dilaporinya. Si CS-nya untungnya ngerti nih. Si customer penerimanya ini ngerti nih, walaupun dia orang-orang berduit tapi ngerti. Terus gue bilang, bang, ini saya nggak mungkin ke Green Lake lagi karena saya mau arah balik ke Bogor. Ini dari Serpong, saya pesenin kurir lain aja ya, tapi saya anterin ke titiknya, ke tempat abang gitu kan. Yang pasti pesannya pasti terkirim gitu kan. Cuman bukan saya yang nganterin. Terus kata dia, oh iya bas, nggak apa-apa, katanya. Yang penting paketnya terkirim aja, karena paketnya itu hampers kalau nggak salah. Dan si penerima ini emang benar-benar ngerti. Terus dia bilang, ya udah mas kalau kayak gitu, bukan salahnya bukan di masnya, tapi pertamanya kesalahan di si customernya, katanya. Karena dia salah netikin, kata dia gitu. Mas minta ganti aja ke si customernya, ongkir buat kirimin dari Serpong ke Green Lake, kata dia gitu. Karena kan itu udah dibayar hampersnya ya. Wah, terus gue bilang, ini kasihan juga nih si apa namanya, si customernya gitu kan. Terus gue bilang, udah, karena udah dilebihin kan, karena udah dilebihin juga case-nya gitu kan, dia minta buru-buru. Ya udah, akhirnya gue confirm ke si pengirimnya, kak ini kakaknya salah alamat, salah nitikin, harusnya di Green Lake tapi malah di Serpong, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, ya udah gitu, minta maaf gitu. Terus gimana mas kelanjutannya gitu kan, itu hampersnya harus terkirim. Terus saya jelasin juga yang tadi itu, nggak apa-apa, nanti saya pesenin kurir dari sini ke Green Lake gitu kan, ongkosnya biar saya yang bayar aja gitu kan, karena ini tadi salah nitikin. Aturan di situ gue untungnya gede, karena kan itu Green Lake 4 nih 5. Terus ada bonusnya ke Serpong. Masalahnya gue di situ juga tuh, aduh parah deh itu. Ya udah, akhirnya clear. Gue pesan paket, gue pesan kurir juga, kurir jalan ke Green Lake, gue balik ke Bogor. Ya udah, minta foto manual, terus gue kirimin ke si penerimanya dan ke si customer pengirimnya. Nih mas, kata saya, ini foto udah diterima, rumahnya ini paketnya di sini ditaruh, karena waktu itu gue inget banget nggak ada yang nerima, nggak ada orang di rumahnya gitu kan. Oh ya udah mas, oke, udah confirm, udah terkirim, dia juga udah keterima paketnya, udah selesai kayak gitu, dan akun gue aman-aman aja gitu. Nah kalau yang si mas ini mungkin dia kan sayang kali ya, mungkin kalau misalkan kita ngeluarin ongkos gitu kan buat gantiin ke si kliennya ini, gantiin buat dari titik yang salah ke titik yang benar gitu. Karena kalau nganternya cuma satu, dan itu satu jaraknya jauh, dan itu salah titik, ya lumayan. Kalau mau sih harusnya confirm dulu ke si customernya kalau dia salah nitikin. Nah kalau misalkan dia ngerti dan mau terima, ya udah, yang penting negonya kayak gimana terserah gitu. Atau mungkin mau ditambahin ongkosnya, atau mungkin mau di ongkosin sama dia kayak gue tadi, pesen kurir lagi, dibayarnya nanti di si penerima. Itu nanti kesepakatan bersama gitu. Nah kalau untuk selesaikan aja dulu nanti, tapi bilangin ke si customernya jangan report dulu ke pihak Borzonya gitu, karena ini akan bermasalah ke akun si kurirnya gitu kan. Nah yang kesalahan yang kedua itu, biasain ngechat dulu ke si penerimanya kalau alamatnya ini udah bener gitu kan. Apalagi kalau gue biasanya kalau yang emang nggak tahu alamatnya bener-bener, minta titik mapsnya gitu, minta Google Maps, jadi kita tinggal ngikutin Google Mapsnya aja gitu, nggak repot gitu guys. Ini tentang kalau misalkan salah alamat gitu ya, karena ini emang sering banget nih, nggak sering sih, mungkin beberapa kali, karena nama jalan sama, nama perumahan sama, nama klasternya sama, cuman ada di beda kota gitu. Nah itu pentingnya kita konfirmasi dulu ke customer. Lumayan kalau misalkan customernya kayak gue tadi, orangnya enak, ngasih waktu, malah dia ngasih suruh ongkosnya itu dilimpahin ke si
pengirimnya, karena pengirimnya yang salah netikin gitu kan. Tapi karena di situ gue ngerasa bersalah, gue juga nggak ngechat ke penerimanya, ya udah jadi gue gantiin ongkosnya gitu, karena ongkosnya juga berlebihan dan udah dikasih tips juga. Ya wis, jadinya kayak gitu solusinya. Untungnya kalau misalkan kita confirm dulu kan, minimal kalau salah-salah juga langsung bisa dikoreksi. Untung-untung kalau misalkan jaraknya lebih dekat dari yang kesalahannya dia, itu bisa ada lebihnya untuk kita. Nah kalau misalkan ternyata jaraknya lebih jauh, kita bisa koreksi di ongkosnya gitu, di ongkirnya gitu guys. Tapi yang sopan gitu tetap, karena gimana pun kalau reportnya dari customer jelek, nah itu akan cepet banget ditindak oleh si pihak kantor. Mau Borzo, mau Lalamove, sama aja semuanya juga gitu guys. Ada yang pernah nggak ngalamin kayak gini, ngalamin salah-salah titik penerima gitu, misalkan harusnya ke kota Depok jadi ke Jakarta atau ke BSD kayak gitu-gitu guys. Coba kalau mungkin pernah ngalamin yang kayak gitu, boleh di share di kolom komentar. Nanti cara penyelesaiannya kayak gimana, karena kan ini biasanya kalau kayak gini penyelesaiannya suka beragam gitu guys. Jadi buat teman-teman kita yang emang belum ngalamin, jadi udah tahu minimal antisipasi dan penyelesaian itu kayak gimana gitu guys. Nah untuk di episode kali ini itu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.